Saudara semua diberkati dengan puji-pujian yang kita naikkan tadi. Hari ini, pagi ini saya akan dengan judul taat. Mari kita sama-sama mengucapkan kata taat. 1, 2, 3. Taat. Oke. Saya sudah pernah membawakan khotbah dengan judul taat, tapi karena saya menganggap itu penting sekali, saya ulang kembali. Saudara juga lupa saat saya bawakannya. Ya. Oke, taat. Dibaca dari kiri ke kanan, taat. Dibaca dari kanan ke bawah, ke kiri, taat. Dibaca taat. Tulis dari atas ke bawah, baca. Dibaca dari bawah ke atas, tetap dibaca taat. Mau dibawa kemanapun, tidak bisa lari. Ya, tidak punya alasan. Apapun harus taat. Saudara, selain kata taat, ada kata-kata lain yang bagus. Kata jujur, kata setia, ya, taat dan setia biasanya menjadi satu kompak. Taat dan setia, tanggung jawab, ya, itu semua kata-kata yang bagus, kata-kata yang disukai Tuhan. Tapi beda antara taat dengan jujur, dengan setia, dengan tanggung jawab, itu beda. Beda. Gimana ini? Taat itu punya nilai yang jauh lebih tinggi dibanding jujur. Kalau jujur banyak di dunia. Ada banyak. Nggak bisa diprediksi. Di Jepang. Udah makan belum? Yang udah. Belumnya? Tidak jujur. Ya. Udah baca kitab? Belum. Jujur. Banyak orang pintar, tapi sedikit orang yang setia. Banyak orang setia. Ada. Tergantung. Tergantung situasi. Tergantung situasi. Kalau situasi semuanya baik, enak, menyenangkan, ya setia nggak? Setia. Tapi begitu keadaan berubah, ya. Gitu ya. Jujur tergantung situasi dan kondisi. Setia tergantung situasi dan kondisi. Tanggung jawab, itu pun tergantung situasi dan kondisi. Taat ini beda. Taat itu kita suka, tidak suka, harus tetap taat. Contoh, saya nggak suka ini, tapi karena diperintah, karena disuruh, walaupun saya tidak suka, yang namanya taat itu apa? Tetap dilaksanakan. Tapi ingat, waktu saya melaksanakan itu, kondisi saya sebenarnya tidak suka. Itu namanya taat. Orang taat itu orang hebat. Sekalipun dia nggak suka, tapi karena itu disuruh dan diperintahkan, dia taat, dia patuh, dia tunduk untuk melakukan, walaupun dia nggak suka. Sebaliknya, ada sesuatu yang saya suka, saya senang, tapi Tuhan bilang tidak, orang taat mengesampingkan kesukaannya. Dia taat, dia tidak. Saudara paham sampai sini? Orang taat itu melakukan sesuatu yang walaupun dia tidak suka. Orang taat itu tidak melakukan sesuatu sekalipun dia suka. Kenapa? Jawabannya karena dia. Jadi taat itu enak diomongin, enak bicara. Kita harus taat ya, enak ngomongin. Tapi waktu melaksanakannya, itu yang disukai. Tuhan tidak suka kepada kita Tuhan tidak suka kepada kita karena kita kaya. Tuhan tidak suka kepada kita karena kita cantik dan kaya. Tapi Tuhan suka sama kita kalau kita. Ayo kita lihat ada contoh Kejadian 22. Kejadian 22 ayat 1 sampai 19. Kejadian 22 ayat 1 sampai 19. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116,
Kejadian 22 ayat 1. Ayat 1. Mulai dari ayat 1 sampai 9. Yuk, saya baca yang kecil, Bapak Ibu baca yang genap. Ya, kita berganti. Judul berikutnya adalah kepercayaan Abraham diuji. Ayat 1. Setelah semuanya itu, Allah mencoba Abraham. Ia berfirman kepada Abraham, lalu sahutnya, ya Abraham. Keesokan harinya, pagi-pagi bangunlah Abraham. Ia memasang pelana keledainya dan memanggil dua orang bujaknya beserta Ishak anaknya. Ia membelah juga kayu untuk korban makanan itu. Lalu berangkatlah ia dan pergi ke tempat yang dikatakan Allah kepadanya. Kata Abraham kepada kedua bujangnya itu, tinggallah kamu di sini dengan keledai ini. Aku beserta anak ini akan pergi ke sana. Kami akan sembahyang. Sesudah itu kami kembali kepadamu. Lalu berkatalah Ishak kepada sahut Abraham, ya anakku, bertanya ia, di sini sudah ada api dan kayu. Tetapi di manakah anak domba untuk korban makanan itu? Sampailah mereka ke tempat yang dikatakan Allah kepadanya. Lalu Abraham mendirikan mezbah di situ. Disusunnya kayu, diikatnya Ishak anaknya itu, dan diletakkannya di mezbah itu di atas kayu api. Tetapi berserulah malaikat Tuhan dari langit kepadanya, Abraham, Abraham. Sahutnya, ya Tuhan. Lalu Abraham menoleh dan melihat seekor domba jantan di belakangnya yang tanduknya tersangkut dalam pelukan. Abraham mengambil domba itu lalu mengorbankannya sebagai korban bakaran pengganti anaknya. Untuk kedua kalinya berserulah malaikat Tuhan dari langit kepada Abraham. Maka aku akan memberkati engkau berlimpah-limpah dan membuat keturunanmu sangat banyak seperti bintang di langit dan seperti pasir di tepi laut, dan keturunanmu itu akan menduduki kota-kota musuhnya. Yuk sama-sama, 2, 3. Puji Tuhan. Kita lihat luar biasa. Kalau saudara yang disuruh oleh Tuhan mengorbankan anaknya, apa jawabannya? Jangankan melas, membayangkan aja gimana.
Apa yang paling ditakuti orang di dunia? Banyak banyak hal dari takut. Aku. Nah, kata Tuhan tuh. Oke. Bagus. Kalau siang ya, kalau malam takut miskin. Takut. Takut nggak punya uang. Takut anak nanti begini, anak begitu. Macam-macam. Banyak ya jenis ketakutan manusia. Di antara sekian banyak ketakutan manusia, apa yang paling menakutkan? Mati. Kristen ini mau ketemu Yesus, tapi mati tidak berani. Kumaha ya? Aku rindu ketemu dengan Yesus. Ayo, duluan. Enggak. Kamu aja duluan. Saya duluan. Itu masuk surga. Ketemu dengan Yesus. Mau duluan? Enggak. Belakangan aja. Saya pengen ke Yerusalem. Oh, pengen. Kalau digilir, yuk nanti cuma Grace Assembly pilihan setiap tahun ada 5 yang berangkat. Bulan sekian. Saudara pilih yang pertama yang baik. Yerusalem apa dulu Pak? Yerusalem Pak. Kalau ke Yerusalem baru mah pilih lagi ya. Tapi kalau pergi ke Yerusalem karena perjanjian, Holy Land, pengen yang pertama. Itulah bedanya. Taat itu tidak pandang situasi dan kondisi. Tapi yang namanya jujur, namanya setia, namanya tanggung jawab, macam-macam. Itu semua tergantung situasi. Abraham Tuhan bilang, Abraham, ada satu yang paling menakutkan di dunia yang kita akan alami dan jangan sampai lupa. Apa itu? Ketika orang tahu bahwa sebenarnya dia meninggal karena di rumah, maka dia lahir dulu dipersiapkan. Agamanya apa? Dipanggil pemuka agama untuk itu supaya hatinya tenang menghadap Sang Pencipta. Dia mau ngambil dosa. Kesempatan untuk bertemu terakhir kali dengan seluruh keluarga. Dan yang ketiga, diberi makanan yang itu makan sebelum dia dieksekusi. Bayangkan, sebelum bangun besok dia dieksekusi, malam itu dia bisa tidur nyenyak. Detik demi detik, menit demi menit, jam demi jam berlalu, yang ada dalam pikiran sebentar lagi saya akan, itu adalah suatu hal yang paling tidak enak dan paling menakutkan bagi orang yang akan mengalami. Abraham ketika diperintahkan korbankan anakmu, bisa gimana itu perasaan orang apa punya anak satu-satunya lahir ketika usianya sudah lanjut, tapi Tuhan bilang korbankan anakmu. Korban itu bukan seperti Samuel dibawa ke bait Allah untuk tinggal di sana, ya, dibimbing oleh Imam Eli, bukan seperti itu. Sebab itu bisa ketemu, dikorbankan artinya apa? Dibunuh. Abraham bisa memilih untuk bilang tidak Tuhan, tidak masuk akal Tuhan, apa-apaan Tuhan. Tuhan ini gimana Tuhan kejam? Masa anakmu harus dikorbankan? Dia bisa memilih untuk bilang begitu, tapi dia tidak mau mengatakan itu. Dia memilih untuk luar biasa. Tapi tidak heran, dia disebut Bapak oleh dia, oleh Abraham. Kita keturunannya diberkati. Contoh kata beliau. Apakah
Maka waktu dia mengorbankan Isa, sudah ada dalam pikirannya, nanti terjadi, Tuhan pasti ganti dengan doa. Ada? Dia, ya, dia ikat, taruh di atas, dia ambil pisau. Tuhan bilang, jangan. Kita jangan cobai Tuhan. Tuhan tahu kita sepenuh hati atau apapun yang Tuhan suruh, jangan dalam hati kita, itu dia salah. Nanti Tuhan nggak jadi. Jadi benar. Abraham punya pikiran seperti itu. Jadi benar. Tapi karena dia sepenuh hati, dia taat pada perintah Tuhan, maka Tuhan bilang, stop. Aku sudah tahu hatimu. Full. Bukan setengah. Bukan 3/4. Penuh. Hanya taat 100%. Kita lihat lagi contoh taatan yang kedua. Filipi 2 adalah Solonca. Filipi 2 ayat 8. Filipi 2 ayat 8. Filipi 2 ayat 8. Di contoh yang kedua, satu lagi dari Abraham, bapak orang percaya. Yang kedua dari Tuhan Yesus sendiri. Filipi 2 ayat 8. Filipi 2 ayat 8. Filipi 2 ayat 8. Baca 1, 2, 3. Dan dalam keadaan masih ia telah mendekat diri dan taat sampai akhir, bahkan sampai hati. Contoh ketaatan yang ditunjukkan oleh Tuhan. Dia tidak hanya tuntut kita taat, tapi dia sudah memberikan contoh bahwa dia sendiri taat bahkan sampai matinya pun tidak mati yang biasa, tapi mati yang tidak biasa, yaitu mati kayu salib. Itu hina, itu terkutuk orang yang mati digantung di kayu salib. Tapi dia taat melakukan itu. Kalau bisa memilih, Tuhan Yesus memilih apa? Tidak untuk mati. Apalagi ingat waktu di Taman Getsemani apa yang terjadi ketika dia berdoa, Bapa, sekiranya mungkin, sekiranya boleh, kiranya cawan beriman. Artinya apa? Tuhan Bapa, kalau boleh, aku tidak harus dihukum. Matinya juga mati biasa kan? Mati biasa, tapi disiksa, menderita. Kalau bisa memilih, Yesus memilih untuk tidak melakukan. Tapi dia bilang apa dalam doanya? Tapi bukan kehendakku yang jadi, kehendakmu lah yang itu kan. Itu kan. Taat adalah ketika kita melakukan sesuatu yang sebenarnya kita nggak suka, kita nggak mau. Tapi karena ketaatan kita lakukan. Memberi dengan menerima, enak mana? Ayo, jujurlah padaku. Aduh, susah jawabnya. Enak memberi atau enak menerima? Enak menerima. Makanya terima, tidak terima. Aku kasih. Kadang-kadang aku terima, lupa. Selalu terima. Tuhan bilang, daripada tapi kata
menerima daripada memberi. Mana lebih enak, nempelin atau ditempelin? Jadi ada kejuaraan ini, satu kejuaraan dunia. Pernah lihat nggak videonya? Dua orang berhadapan, tempelin. Sampai ada yang jatuh, sempoyongan, berdiri lagi, kemudian dia membalas satu-satu sampai siapa yang tak kuat menyerah, dia kalah. Itu pernah lihat nggak videonya? Nggak pernah lihat itu. Aduh, itu lebih ngeri dari tinju. Kalau tinju masih ada harinya kan, masih bisa nangis kan. Kemudian mukul nggak mukul ya kadang-kadang tergantung lah, ya. Tapi kalau ini udah jelas-jelas kena. Sampai ada yang sempoyongan, ada yang pingsan, bengkak. Lebih enak tampar daripada bilang apa? Kalau ada yang tampar ilmu dengan juga itu kita diuji seperti Abraham diuji. Mau taat. Itu pilihan ada di tangan. Banyak yang tahu tentang taat, tapi dalam prakteknya tidak taat. Tuhan nggak suka. Tuhan nggak tanya sejauh mana, sehebat apa kita mengerti dan memahami, bahkan menghafal ayat-ayat Alkitab. Tapi Tuhan tanya seberapa taat kita melaksanakan firman. Ukuran yang dinilai oleh Tuhan bukan pemahaman, bukan hafalan, bukan pengetahuan. Itu bagus, tapi ukuran adalah seberapa taat kita melaksanakan firman. Itu nilai seseorang iman. Ketaatan. Oke, kita harus taat kepada apa saja. Nah, ada beberapa ketaatan yang harus kita lakukan. Ya, satu Petrus 1 ayat 1. Yuk, cepat aja ya. 1 Petrus 1 ayat 2. 1 Petrus 1 ayat 2. Ketaatan pertama yang harus kita lakukan adalah taat kepada siapa? 1 Petrus 1. 1, 2, 3. Yaitu orang-orang yang dipilih sesuai dengan Bapa. Dan yang dikuduskan oleh Tuhan supaya taat kepada Yesus Kristus dan menerima kebajikan dan kiranya kasih karunia kami makin melimpah atas ketaatan pertama yang nomor satu, yang utama, taat kepada Tuhan. Nggak bisa ditawar. Nggak bisa. Yang kedua, Kolose 3 ayat 20. Kolose 3 ayat 20. Katakan yang kedua. Kolose 3 ayat 20. Kolose 3 ayat 20. Dan nanti ayat 22. Dua ayat. Dua ayat. Kolose 3 ini. Ayat 20 dulu. 1, 2, 3. Hai anak, taatilah orang tuamu dalam segala. Karena itulah indah. Yang kedua, taat kepada siapa? Orang. Yang ketiga, taat kepada siapa? Ayat 22. 1, 2, 3. Hai, taatilah Tuhanmu yang di dunia dalam segala. Jangan hanya di hadapan saja untuk menyenangkan mereka, lain tulus hati dan aku. Karena ada lagi yang hamba-hamba tidak bisa menghadap, kita bekerja, kita karyawan, punya atasan, punya majikan, maka taatlah kepada atasan kita. Jangan
membantah, jangan melawan, ya. Bekerja, jangan hanya ABS. Apa itu ABS? Asal Bapak. Ya, tidak ada atasan kita bekerja dengan baik. Bukan hanya karena dilihat baru kita bekerja dengan baik. Ada satu nasihat yang bagus. Bunyinya begini. Orang yang bekerja lebih daripada waktu yang didapatkan akan mendapat lebih dari yang dijanjikan. Orang yang bekerja lebih dari yang ditentukan. Kalau kerja jam berapa sih? 4 sampai jam 8 sampai jam 5 kali 5 hari. Ya. Jam 8 sampai jam 5. Itu yang ditetapkan. Lewat jam 5, apain? Pulang. Tapi kalau dia tidak pulang, tapi dia tetap kerja, namanya. Tapi tidak semua ada lembur. Ada jabatan-jabatan tertentu yang tidak dapat lembur. Itu namanya apa? Loyalitas. Nah, orang yang bekerja lebih lewat dari yang dilakukan jam 5, dia tetap kerja dan dia tidak hitung-hitungan, maka dia akan mendapat lebih dari yang dijanjikan. Janji gaji sekian tiap bulan sudah rutin tahun tiap bulan sekian. Tapi ketika atasan melihat yang ini bekerja lebih dari yang sudah ditetapkan, dia nggak langsung pulang, tapi dia masih kerja terus dan tidak pernah tanya, saya pernah nggak pernah hitung-hitungan, maka percaya dia nanti akan mendapat lebih dari yang dijanjikan. Tidak terima itu. Oh segini? Apa lebih? Karena kamu sendiri sudah bekerja lebih dari apa yang kita sudah. Yang keempat, taat kepada apa? Titus 3 ayat 1. Titus. Titus pasal 3 ayatnya yang ke-1. Yuk, Titus pasal 3 ayatnya yang ke-1. 1, 2, 3. Ingatkanlah mereka tunduk pada pemerintah dan taat siap. Taat karena tidak ada pemerintah yang tidak berasal dari itu. Jadi orang Kristen tidak ada cerita pemberontak, tidak ada cerita orang Kristen melawan pemerintah. Pajak, bayar. Apa ketentuan pemerintah? Jalan sebelah kiri. Lampu merah, berhenti atau menerobos? Lampu kuning, siap-siap itu? Atau siap-siap untuk ya, taat kepada pemerintah. Satu lagi, Ibrani 13 ayat ini. Kepada siapa? Ibrani 13 ayat 7. Taat kepada Tuhan, kedua taat pada orang tua, taat kepada atasan, taat kepada pemerintah. Ayat yang kelima. Ibrani 13 ayat 1. Ibrani 13 ayat 17. 1, 2, 3. Taatilah pemimpin-pemimpinmu dan tunduklah sebagai sebagai orang yang harus dengan jalan itu, bukannya dengan gembira, bukan dengan gelisah.
di gereja. Siapa pimpinan kita? Di gereja ini siapa pimpinan kita? Saudara. Namanya siapa? Yunus Timotius. Firman Tuhan bilang, taatilah pemimpinmu dan tanduklah mereka. Begitu. Tunduklah. Bukan tanduk. Ada nggak jemaat yang tanduk? Ada. Kenapa? Karena Sirik. bukan. Mungkin bisa jadi karena sirik, tapi karena Uang. kan saya penyumbang terbesar. Itu dari saya. Ini dari saya. Ini itu dari saya. Semua saya yang jadi dia mau mengatur kepala. Dia mengatur kepala. Harus begini, harus begini. Mana ada domba ngatur kepala? Domba yang ngatur Domba. ya. Mintaan tunduk kepada pemimpin gembala. Karena gembala bertanggung jawab. Ya, orang yang harus bertanggung jawab atas kerohanian. Jadi mulai Januari tanggal 1 saya menghimbau, saya mengajar jemaat baca Alkitab, walaupun tidak program 1 tahun selesai, enggak, ya. Sebab kadang-kadang tidak semua orang satu hari bisa baca setiap ayat, ya. Baca 1 hari 2 pasal saja, 1 pasal pagi, 1 pasal sore. Kenyataannya masih ada yang LUPA alias lupa. Ya, diingatkan, itulah manusia. Tapi saya selalu bilang baca. Sekarang sudah bulan Maret, tanggal 16, sudah hampir 3 bulan. Sudah jadi kebiasaan atau belum? Masih lupa lagi. Pagi 1 pasal, sore, dan malam 1 pasal. Pagi baca 1 pasal perjanjian lama, malam sebelum tidur 1 pasal perjanjian baru. Berjaga-jaga. Saya jawab dengan rohanian jemaat. Saya nggak bisa bilang berdoa. Kamu mau baca-baca nggak baca itu urusanmu. Tidak, itu urusan saya. Nanti Tuhan tanya saya, kamu sudah ingatkan? Tuhan mereka batil. Kamu sudah ingatkan nggak? Mereka ingatkan lupa. Kamu sudah ingatkan? Ya saya hanya mengingatkan. Saya harus tahu. Kalau saya lihat tiap hari siapa yang rajin, ya, ada yang rajin, ada yang nomor 1. Harusnya perjanjian lama dibaca jam-jam berapa? Malam. Perjanjian lama pagi, perjanjian baru malam. Ada yang rajin, belum malam, sore sudah baca. Ya, bagus, rajin. Tapi maksud saya adalah pagi bangun, no Bible, no breakfast. Tidak ada sarapan sebelum baca Alkitab. Malam tidak ada tidur sebelum baca Alkitab. Nah, itu pagi malam, ya, baca. Oke. Apa akibatnya orang yang tidak taat? Ayo, Yohanes 3 ayat 36. Orang yang main-main dengan ketaatan, anggap enteng, anggap remeh dengan ketaatan. Taat, nggak penting tuh. Nah, awas, hati-hati. Yohanes 3 ayat 36. Kita baca. Yuk. Jangan main-main dengan ketidaktaatan. Waspada. Yohanes 3 ayat 36. 1, 2, 3. Barang siapa percaya kepada Allah, ia hidup yang kekal. Tetapi barang siapa
tidak taat kepada anak, ia tidak akan hidup, melainkan murka Allah tetap ada di atas. Mau dapat murka Allah? Mau tidak mendapatkan hidup? Satu syaratnya harus, nggak ada jalan lain, nggak kompromi. Ini itu tawar menawar, tidak. Yang tidak taat, tidak akan mendapat hidup, dapat murka. Kadang-kadang hidup kita udah susah payah, ya kayak kereta api susah payah cari duit. Tapi duitnya kemana? Datang habis, datang habis. Kadang-kadang nggak taat. Pergantian terjadi. Tapi ketika kita taat, bersatu datang terus menerus, kita berjalan terang. Tuhan kita luar biasa. Kenapa? Abraham taat, maka dia diberkati dan keturunannya diberkati. Siapa keturunan Abraham? Saya. Satu lagi, ketidaktaatan. 1 Samuel pasal 15. 1 Samuel pasal 15 ayat 18 sampai 20. 1 Samuel pasal 15 18 sampai 20. Saya baca. Tuhan telah menyuruh kau pergi dengan pesan. Ini pesan, ini perintah kepada Saul. Tuhan telah menyuruh engkau pergi dengan pesan. Pergilah, tumpaslah orang-orang berdosa. Jelas ya, perintahnya ya. Apa? Tumpaslah orang-orang berdosa itu. Yakni orang Amalek. Berperanglah melawan mereka sampai kau membinasakan. Mengapa kau tidak mendengar? Mengapa kau mengambil cerahan? Lakukan apa yang jahat di mata Tuhan. Lalu kata Saul, aku memang mendengar dan mengikuti jalan yang Tuhan kepadaku, dan aku membawa Agag raja orang Amalek, tetapi orang Amalek itu sendiri telah kutumpas. Tetapi ayat mengambil dari jalan itu kambing domba dan lembu yang terbaik dari yang dikhususkan untuk Tuhan itu untuk mempersembahkan korban Tuhan dalam dirinya. Tetapi jawab Samuel, apakah Tuhan itu berkenan kepada korban bakaran dan korban sembelihan sama seperti kepada mendengarkan suara Tuhan? Sesungguhnya mendengarkan lebih baik daripada korban sembelihan, memperhatikan lebih baik daripada lemak domba-domba jantan. Perhatikan ayat 23. Sebab pendurhakaan adalah sama seperti dosa berkandung, dan kedegilan sama seperti menyembah berhala dan berabid. Karena engkau telah nolak firman Tuhan, maka dia tolak engkau sebagai kaji. Hati-hati. Jangan sampai kita menjadi orang yang tertolak. Penyebabnya satu, ketidak. Bahaya. Jangan sekali-kali berkendeng atau lagi dengan ketidak. Bagi yang taat tersedia bertaat, tapi bagi yang tidak taat tersedia murka Tuhan, tersedia pun. Semua ada di tangan kita. Keputusan di tangan. Mau diberkati oleh Tuhan dan murka. Taat tidak taat. Taat tidak taat. Hamba-hamba jemaat Tuhan, mari kita memilih yang terbaik dalam hidup. Apa itu? Taat kepada
Yun.